Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah fikih muamalat. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akad ya. Kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip ya, muamalah maliyah. Ya. Sekarang kita akan melihat aspek penting dari fikih muamalat, dari transaksi itu adalah akad ya. Nah, saya kira saya sudah menampilkan apa lagi namanya PPT dari materi ini, yaitu akad ya. Nah, kalau akad itu dilihat dari pertama dari keabsahannya ya, kesahihannya itu maka itu ada tiga ya, untuk dilihat dari keabsahannya. Yang pertama, akad itu bisa dia dalam bentuk sahih atau valid, bisa juga dalam bentuk fasid ya, atau tidak valid ya, tidak sah. Kemudian ada juga batil ya, batal ya. Sebenarnya ada juga yang hanya membagi dua akad itu dari segi keabsahannya ya. Ada yang sahih, artinya sah akadnya itu. Ada juga yang tidak sah ya. Jadi ada yang membagi dua itu, tapi ada juga yang membagi tiga, bahwa ada apa namanya fasid, ada namanya batil ya. Nah, kapan akad itu dikatakan sahih ya? Akad itu dikatakan sah atau valid manakala dia memenuhi semua rukun dan syaratnya. Ya, nanti kita akan mengetahui apa saja yang menjadi rukun dan syarat daripada akad-akad itu. Nah, tetapi intinya kalau dilihat dari transaksi kita, itu bisa dikatakan transaksi kita, jual beli kita itu sah itu apabila memenuhi semua rukun dan syarat daripada jual beli atau transaksi kita. Nah, kalau dia tidak memenuhi rukun dan syarat, maka itu akan beralih menjadi akad yang tidak sah, atau salah satu di antara apakah dia fasid atau dia batil ya. Nah, yang kedua ya, apa yang disebut dengan akad yang fasid ya. Nah, akad yang fasid itu adalah semua rukun terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, ini berarti dia dibedakan ya. Jadi sebenarnya akad fasid ini manakala transaksi jual beli yang kita lakukan itu rukunnya sudah terpenuhi ya, tetapi syaratnya yang tidak terpenuhi. Ada syarat yang tidak terpenuhi, maka itu dikatakan dengan akad yang fasid ya. Artinya rukun sudah terpenuhi, tetapi ada syarat-syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Nah, itu fasid ya. Kemudian istilah batil ya atau batal itu manakala salah satu rukun tidak terpenuhi, ya otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Nah, jadi kalau yang batil itu berarti transaksi kita itu dikatakan batil apabila salah satu daripada rukunnya tidak terpenuhi. Ya, nanti kita akan melihat rukunnya kan, rukun daripada
akad itu, transaksi jual beli dan lain-lain sebagainya. Nah, itu. Nah, berarti dia kalau rukunnya yang hilang, berarti dia menjadi batal. Kalau dia fasid, rukun terpenuhi, tetapi syaratnya yang tidak terpenuhi. Jadi mungkin bisa saja kita melanjutkan transaksinya itu dengan memenuhi persyaratan. Tapi kalau manakala apalagi namanya rukunnya yang hilang, maka otomatis akadnya itu menjadi tidak sah atau batal. Nah, itu dari segi keabsahannya. Akad itu dari segi keabsahannya sekali lagi ada 3. Yang pertama adalah akad sahih atau akad yang sah. Kemudian ada yang disebut dengan akad fasid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah akad batil atau batal. Ya. Nah, selanjutnya akad menurut tujuannya. Ya. Akad menurut tujuannya itu ada 2. Ya, terbagi 2. Ada yang disebut dengan akad tabarruk dan ada yang disebut dengan akad tijari atau akad tijari. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan akad tijari tabarruk adalah dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akad tabarruk itu hanya sekedar apalagi namanya untuk menolong, ya, untuk membantu, ya, dan mengharapkan imbalannya itu adalah ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hibah. Jadi kita memberikan sesuatu. Berarti itu adalah merupakan akad tabarruk. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan balasan atau mendapatkan keuntungan daripada pemberiannya. Atau berinfak, ya, memberikan sesuatu tanpa mengharapkan keuntungan yang sifatnya komersial. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan akad tijari. Ya. Nah, akad tijari itu dimaksudkan adalah untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Ya, di mana rukun dan syarat telah terpenuhi. Ya. Jadi akad tijari itu hampir sama sebenarnya dengan akad komersial. Ya. Artinya apa? Kita ketika melakukan sebuah transaksi, melakukan sebuah muamalah, memang tujuan kita adalah mendapatkan keuntungan di sana. Ya, untuk mendapatkan apalagi namanya timbal balik dari sana, ya, mendapatkan profit dari sana, ya. Nah, itulah yang disebut dengan akad tijari, ya. Ya, jadi memang akad secara berdasarkan tujuannya itu ada 2 memang. Jadi ada yang akadnya itu memang dimaksudkan adalah hanya untuk sekedar membantu, sekedar menolong saja atau sama-sama membantu saja. Tetapi ada memang yang dimaksudkan untuk memang di sana adalah profit, mencari keuntungan di sana. Nah, itulah yang disebut dengan akad tijari dan ini implikasinya nanti akan berbeda, ya, akan berbeda terkait dengan rukun dan syaratnya. Nah, oke. Saya kira ini ya, jadi dari keabsahannya, kemudian dari segi tujuannya, ya. Nah, kemudian akad dari sisi pelaksanaannya, ya. Ada yang disebut dengan akad nafiz, ada yang disebut dengan akad mauquf, ya. Dari sisi pelaksanaannya, ya. Nah, apa yang disebut dengan akad nafis adalah lengkap rukun dan syarat, ya, kemudian langsung dapat eksekusi. Hanya nafazah, ya, eksekusi. Jadi bisa langsung dilakukan pada waktu itu juga. Ya, akad nafis lengkap rukun dan syarat memang sudah tidak ada lagi yang membatasi. Dari segi pelaksanaannya berarti otomatis langsung dieksekusi. Nah, kemudian ada namanya akdum mauquf. Ya. Lengkap rukunnya namun ada syarat yang
terganggu. Seperti tadi akad fasid ya, jadi lengkap rukunnya tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Maka dia masuk dalam sisi pelaksanaannya itu disebut dengan aqdum mauquf, ya, akad mauquf. Ya. Aqdum mauquf ini dia menunggu ya sampai terpenuhinya syarat tadi, ya. Maka seperti tidak memenuhi legal capacity, tidak memiliki otoritas, ada hak orang lain pada objek tersebut, maka harus diselesaikan dulu syarat itu, barulah kemudian akad itu menjadi akad nafiz, ya, bisa dieksekusi secara langsung atau terlaksana secara langsung, ya. Jadi saya ulangi, akad dari sisi pelaksanaannya itu terbagi dua, ada namanya akad nafiz dan ada namanya akdum mauquf, ya, akad mauquf. Nah, kemudian akad dari sisi kekuatannya, ya, akad dari sisi kekuatannya itu ada dua juga, ya. Ada yang disebut dengan akad lazim, ada yang disebut dengan akad gairu lazim, ya. Nah, yang dimana yang disebut dengan akad lazim? Ya, akad lazim itu adalah salah seorang dari kedua pihak tidak memiliki hak fasah tanpa persetujuan pihak lain. Ya, jadi yang disebut dengan akad lazim adalah salah seorang dari kedua pihak itu tidak memiliki hak untuk membatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Ya. Tidak boleh dia membatalkan secara sepihak istilahnya, ya. Itulah yang disebut dengan akad lazim, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah jual beli, ya, jadi tidak boleh misalnya pembeli saja yang ingin membatalkan tetapi penjual tidak menginginkan itu, tetapi harus ada persetujuan daripada kedua belah pihak, ya, dari kedua belah pihak. Itulah yang disebut dengan akad lazim. Sama dengan akad sewa, akad ijarah. Itu juga seperti itu, tidak boleh penyewa saja yang membatalkan, tetapi di pihak penyewa apalagi namanya yang menyewakan tidak menginginkan. Ya, jadi harus ada kemauan dari both side, dari kedua sisi. Ya, sama dengan akad muzaraah, ya, akad kerjasama, akad kerjasama di bidang pertanian, ya, bagi hasil di bidang pertanian. Kemudian akad gairul lazim yang kedua, ya. Yang mana itu akad gairul lazim? Salah seorang dari kedua belah pihak boleh memfasah, boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lainnya. Ya. Nah, ini tadi berbeda yang di atas, ya. Kalau yang di atas itu tidak boleh membatalkan salah satu pihak saja. Jadi memang harus ada persetujuan dari pihak lain. Ya, tidak boleh membatalkan sepihak, tetapi yang di bawah boleh dia membatalkan secara sepihak, maka tanpa persetujuan pihak lainnya. Nah, kalau ini contohnya adalah wakalah. Nah, kemudian ada wadiah, kemudian ariyah, wakil, ya, mewakilkan, wadiah, simpanan, ariyah, pinjaman. Jadi ketika kita meminjam, ya boleh saja yang meminjamkan mengatakan saya tidak jadi meminjamkan, ya. Kemudian boleh juga misalnya yang meminjam mengatakan saya tidak jadi meminjam. Nah, seperti itu. Maka itu tidak perlu membutuhkan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Tapi akad-akad yang sifatnya seperti ini biasanya akad gairul lazim, itu biasanya adalah akad-akad yang sifatnya tadi yang apalagi namanya akad tabarruk, ya, akad gairul lazim. Tapi akad lazim itu biasanya adalah akad yang sifatnya akadun tijari, ya, tijarah, ya, komersial. Nah, ini tadi, ya, kalau kita sudah tadi bahwa ada yang akad lazim itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya, akad fasahi harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, ini rukun, kita akan mempelajari rukun dan syaratnya, ya. Nah, ini akad sahih memenuhi semua rukun dan syarat. Nah, kita di sini melihat rukunnya, ya, arkanul akdi, rukun akad. Nah, yang pertama
hal yang menjadi rukun. Ya, rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Ya, jadi dia menjadi pilar yang utama di dalam sebuah transaksi itu. Berarti batal transaksi itu. Ya. Nah, yang pertama apa? Al-aqidai. Al-aqidan. Dua orang yang saling berkontrak atau dua orang yang saling bertransaksi antara pembeli dan penjual, penyewa dan yang menyewa. Kemudian apalagi namanya kedua orang yang saling bekerja sama, pemilik modal misalnya dengan pengelola dan lain-lain sebagainya. Ya, nasabah dan pihak perbankan misalnya atau nasabah dan pihak lembaga keuangan. Nah, itu berarti dua pihak yang saling bertransaksi, saling berkontrak, al-aqidan. Itu rukun yang pertama harus ada. Kalau tidak ada otomatis berarti tidak ada transaksi itu, ya. Kemudian mauqut alaihi. Ya, ada subjek yang menjadi apalagi namanya yang akan ditransaksikan, ya, yang akan ditransaksikan. Ya, misalnya barang, ya. Kalau tidak ada barang, tidak ada harga, berarti apa yang mau ditransaksikan, maka ini. Yang kedua adalah ma'qud alaihi. Ya, barang atau harga, barang dan harga, ya. Kemudian selanjutnya adalah sigat, ya. Apa itu sigat? Dia adalah ijab dan qabul, offer dan acceptance. Artinya saya menjual barang ini. Kemudian yang satunya mengatakan saya membeli barang Anda. Berarti itulah yang disebut dengan sigat, ijab dan qabul. Jadi ada menawarkan, ada yang ditawarkan. Nah, jadi ada yang menawarkan dan ada yang membeli, ya. Ini sigat dan ijab dan kabul, ya. Sigat, ya, maksudnya sigat itu adalah ijab dan kabul. Isinya di dalam adalah saya menjual, kemudian pihak pembeli mengatakan saya membeli. Ya, itu secara apalagi namanya sigatnya, ya. Nah, ini terkait dengan rukun akad itu hanya 3, ya. Yang pertama adalah dua orang yang bertransaksi, harus ada dua, ya, yang bertransaksi saling berkontrak. Kemudian harus ada barangnya, harus ada harganya. Kemudian yang ketiga adalah harus ada sigatnya, harus ada ijab dan kabul. Ya, nanti ini ijab dan kabul bermacam-macam. Bisa dalam bentuk suara, saya menjual, saya menerima. Bisa juga dalam bentuk adat atau urf, kebiasaan seperti apa, langsung mengambil saja menyerahkan uang. Ada juga misalnya yang memakai surat dan lain-lain sebagainya. Ya, itu tergantung sesuai dengan urf kebiasaan kita di masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena tadi akad yang sah itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, sekarang rukunnya sudah, kemudian syaratnya. Nah, apa syaratnya? Ya, yang pertama syarat daripada al-aqidain. Jadi masing-masing, ya. Jadi syaratnya itu dua orang yang bertransaksi ada syaratnya. Kemudian nanti barangnya itu harus ada syaratnya. Kemudian sigatnya itu nanti harus ada syaratnya, ya. Yang pertama al-aqidan. Syaratnya dua orang yang bertransaksi itu adalah yang pertama dia harus akil. Yang pertama dia harus berakal. Dia harus apalagi namanya bukan orang yang gila, ya. Jadi dia memiliki akal pikiran, ya, supaya tidak merugi nanti. Kemudian yang kedua dia harus balik, ya. Artinya meskipun dia berakal tetapi dia masih anak-anak. Nah, itu maka dikategorikan untuk di dalam fikih bahwa dia belum boleh melakukan transaksi. Nah, tetapi para ulama mengatakan bahwa transaksi untuk balik di sini adalah transaksi yang sifatnya besar, ya. Nah, tapi kalau transaksi yang sifatnya kecil-kecil, misalnya beli gula-gula, beli apa, ya, dan lain-lain sebagainya, beli-beli pitsin dan lain-lain sebagainya, itu boleh saja meskipun dia belum balik, ya. Tetapi untuk transaksi-transaksi yang besar itu harus balik. Kemudian mengerti konsekuensi akad yang sedang dilaksanakannya. Ya, makanya tadi harus berakal
Supaya apa? Supaya dia mengerti konsekuensi, implikasi daripada akad yang dia laksanakan. Ya. Jangan nanti di akhir baru terjadi pertengkaran. Bahwa saya tidak mengerti. Nah, makanya dibutuhkan seperti tadi. Bahwa dia yang pertama dia harus akil, dia harus balik. Supaya semua itu biasa dia pahami dengan baik. Kemudian yang apalagi namanya, yang selanjutnya adalah niat, intention, atau menurut sebagian ulama. Jadi dalam muamalat itu sebenarnya niat tidak masuk ya, tidak terlalu diperhatikan, tetapi yang diperhatikan adalah langsung apalagi namanya transaksi yang dia laksanakan itu ya. Jadi niatnya tidak terlalu diperhatikan. Ya. Nah, saya membeli ini, niat saya misalnya lain ya tidak ada urusan. Yang jelas yang tampak yang kita saksikan kalau dia terkait dengan akad muamalah, berbeda dengan ibadah. Ibadah itu ya memang harus ada niat. Kalau tidak ada niat berarti tidak sah menjadi sebuah ibadah. Kemudian selanjutnya syarat untuk barang, syaratnya itu harus pertama dia harus halal. Ya, tentu saja. Jadi jual apa barang yang diperjualbelikan itu harus halal. Ya, tidak boleh barang-barang yang haram. Itu menjadi akadnya menjadi fasid atau batal. Ya. Kemudian jelas jenisnya, ya kualitasnya. Oh, jadi barang itu harus jelas. Oh, ini barangnya jenisnya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Kemudian selanjutnya barang itu harus jelas jumlahnya. Ya. Berapa? Dalam harga misalnya dengan harga sekian berapa jumlah, berapa kuantitas, itu harus jelas. Kemudian selanjutnya waktu penyerahannya itu juga harus jelas. Kapan diserahkannya? Sekarang, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 2 bulan kemudian. Nah, itu harus jelas waktu penyerahannya. Kemudian berharga. Ya, jadi barang itu memang memiliki sesuatu nilai. Ya, jadi tidak boleh barang-barang yang tidak memiliki nilai. Kemudian selanjutnya barang itu adalah dapat diserah terimakan. Ya, meskipun dia bernilai, tetapi barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, maka itu tidak sah juga, apalagi namanya barangnya. Misalnya saya jual burung saya itu yang terbang di udara. Nah, itu kan tidak bisa karena tidak bisa diserah terimakan dan itu bisa menimbulkan pertengkaran atau yang disebut dengan gharar. Ya. Nah, ini terkait dengan barang. Sekarang yang terakhir syarat daripada isigat atau ijab dan kabul itu pertama harus jelas. Ya. Saya menjual barang saya menjual laptop saya ini. Ya, jelas. Saya membeli laptop Anda, itu jelas. Nah, ijab dan kabul itu bersesuaian. Artinya bahwa ketika saya menjual laptop itu maka yang dibeli, maka yang membeli itu dia membeli juga laptop. Jangan saya menjual laptop, dia membeli parfum. Nah, itu tidak berkesesuaian. Jadi ijab dan kabul itu harus sesuai. Ya, menjual laptop, menjual apalagi namanya komputer berarti yang membeli dia membeli komputer bukan yang lain. Ya, kesesuaian. Nah, ijab dan kabul itu bersambung. Ya, itu menurut para ulama artinya bahwa saya membeli ini jangan kemudian ditinggalkan nanti besok lusa apa semua baru datang lagi saya mau membeli. Nah, jadi kalau dia datang lagi nanti ya berarti kita mulai transaksi lagi. Saya menjual, kamu membeli, ya seperti itu. Ijab dan kabul bersambung. Kemudian ittihadul majlis maksudnya dalam satu tempat gitu, satu majelis, satu tempat ya, transaksi. Ya. Saya kira itu terkait dengan akad ini. Nanti insya Allah kita masih akan belajar tentang akad lagi. Jadi, saya kira sampai di sini saja untuk apalagi namanya materi kita terkait dengan akad. Nanti pertemuan selanjutnya kita melanjutkan apalagi namanya masih terkait dengan akad ya, bagaimana berakhirnya kontrak.
Nah, insya Allah sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.